Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sekalian, Malam. bincang santai kali ini saya akan ditemani oleh pelaku usaha pariwisata yang tentu di era pandemi COVID-19 itu sangat berdampak sekali. Nah, langsung saja saya sapa beliaunya, Bapak Insinyur Suryo Widodo. Selamat malam, Pak Suryo. Malam Pak Nurdin. Gimana, baik ya kabar ya? Sehat. Baik. Pak Suryo, sehat. Ini terkait dengan COVID-19. Ya, siap. Pak Suryo kan jauh-jauh hari ketika Indonesia belum begitu parah laju penularan COVID. Ini kan pernah memprediksi bahwa kalau kita tidak salah antisipasi akan merembet ke Indonesia dan akan memukul pariwisata Indonesia. Ternyata ini terjadi. Nah, akhirnya. Ya, silakan Pak. Akhirnya terbukti bahwa pemerintah dalam hal lockdown ini terlambat gitu. Sebetulnya kan itu juga. Terlambat. Agak terlambat dan lockdown ini tidak serentak. Jadi mungkin Surabaya duluan, nanti Malang nanti duluan kena mungkin daerah sekitarnya, kena Blitar, balik lagi kemana. Sebetulnya kalau nggak serentak, kita nggak selesai sebenarnya. Cuma untuk serentak ini kan juga nggak gampang, karena ada beberapa daerah yang tidak terkena, masuk diikut-ikutkan. Memang ini perlu pemikiran yang cukup seksama dan harus dipikirkan bersama supaya semua ini cepat berakhir gitu. Kalau enggak nanti pindah-pindah aja gitu. Nanti ini selesai, pindah ini selesai, tambah 2 minggu, yang mungkin Malang 2 minggu sudah selesai, mungkin pindah kemana, pasti akan terjadi seperti itu. Bisa digambarkan Pak? Bisa digambarkan Pak Suryo, dampak bagi pelaku usaha wisata seperti Jatim Park 3 ini seperti apa? Bisa dijelaskan dampaknya? Kalau dampaknya kita yang jelas terdampak sekali karena memang perputaran orang tidak ada dan kebetulan tempat berkumpulnya orang banyak itu kan ditutup. Jadi kita tutup total gitu. Jadi bukan kayak hotel yang boleh buka dan sebagainya, enggak. Kita tutup total. Sehingga beban yang muncul semuanya keluar. Jadi seperti listrik, seperti makan binatang, seperti ya karyawan, semua perawatan kan juga harus pompa-pompa harus dihidupkan, mesin dinyalakan sehingga pengeluaran terus tanpa ada pemasukan. Sehingga cukup parah bagi industri pariwisata. Gitu ya. Termasuk Jatim Park 3 mulai sudah berapa minggu Pak Suryo yang sudah berhenti tidak operasional? Kita sudah hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kita awalnya 20 Mei, jadi 20 Maret, jadi 20 Mei ini kita sudah 2 bulan. Oh, berarti 20 Maret sudah mulai berhenti ya? Operasional ya? Ya. Sorry. 20 April. Maret betul, 20 Maret, 20 April, 20 Mei ini 2 bulan. Sudah 2 bulan. Oh, iya. Ya. Padahal karyawan yang harus merawat binatang dan seterusnya tetap berjalan ya? Tetap jalan, Mbak. Termasuk yang di Banyuwangi ya? Jatim Park yang di Banyuwangi? Kalau Banyuwangi kita hentikan gitu. Ya. Bentar, pindah. Termasuk hotel? Kita hentikan. Gimana? Termasuk hotelnya tetap? Hotel awalnya hotel kita buka, tapi ternyata pengunjungnya kan terlalu sedikit. Nah, terlalu sedikit, akhirnya terus ada perintah ini terpaksa kita tutup sekalian. Gitu. Jadi kita perkecil kerugiannya. Ini prediksinya karena Malang Raya sudah menerapkan PSBB dan Kota Batu kan sudah mengeluarkan perwal nomor 48 tahun 2020. Betul. Ini menurut pandangan Pak Suryo apakah sudah tepat atau tadi terlambat ya? Sebetulnya tepat, cuma terlambat karena mestinya kita ngikuti Surabaya kemarin barengan sehingga semua bisa diantisipasi. Oh gitu ya. Apalagi ya kembali lagi. Misalnya Malang udah beres, Surabaya beres,
pindah ke daerah mana kan kita nggak tahu. Hmm. Jadi kalau nggak serentak seluruh Indonesia juga susah. Gitu ya. Kayak sekarang penerbangan yang ke Malang kan otomatis juga berkurang. Bis-bis sudah nggak boleh. Jadi meskipun katakan diizinkan buka pun yang jelas pengunjung belum tentu kembali pulih gitu. Oh, gitu. Pasti itu perlu waktu yang cukup lama. Pemulihannya cukup lama ya. Cukup lama. Satu, uangnya udah habis, masih orang penuh dengan ketakutan, masyarakat juga perlu percaya diri lagi. Ini berarti sekarang ini kan stres tidak nampak ya, karena stresnya stres bareng-bareng. Ya, betul. Secara psikologis masyarakat juga ketakutan sebetulnya kan. Sekarang orang sebelah kita batuk aja kita udah ketakutan sendiri. Ya, betul, betul. Ya. Jadi ada orang tamu nggak kenal gitu di kampung itu sudah benar-benar saling mencurigai antara sesama orang itu sudah nggak pada saling percaya. Ya. Sebelahnya pilek itu sudah takut. Gitu ya. Ya, ya betul. Tapi sebetulnya secara prinsip setuju pelaku usaha seadanya PSBB ini kan setuju kan Pak? Sebetulnya setuju nggak setuju itu harus dilakukan, tapi dalam waktu serentak. Jadi kalau 2 minggu ini PSBB misalnya, kan ini terus berlangsung yang nggak jelas. Gitu. 2 minggu tambah 2 minggu lagi tambah 2 minggu. Mestinya kalau 2 minggu ya serentak, kalau sudah nggak ada pertumbuhan ya loss, sudah dibuka semua. Gitu. Kalau nggak ini kan pindah-pindah terus nanti menurut saya ya. Tapi nggak tahu analisa dari pakar kesehatan, pakar ininya gimana, BNPB terutama. Dan idealnya minimal regional Jawa Timur Pak Suryo ya. Idealnya kan begitu Pak Suryo. Jadi iya harus barengan. Bareng kan? Tapi gitu. saya lihat tadi malah lebih kacau, lebih jalanan lebih macet, lebih lewat sini sudah kayak hampir kayak hari normal, cuma malamnya agak sepi gitu aja. Jam 5, jam 6 cukup, jam 4, jam 5 cukup banter perjalanan. Ya. Belakangnya Unmuh itu di perempatan Tunggul Wulung itu juga macet tadi. Berarti kuncinya kesadaran masyarakat juga ya untuk tinggal di rumah. Masyarakat, terus sanksi hukum, pemerintah juga harus terlibat secara seksama, secara bareng-bareng. Kalau enggak, susah. Pak Suryo, pelaku usaha apa pernah diajak bicara oleh pemerintah Kota Batu misalnya khususnya untuk menyiapkan PSBB, apa pernah ada sosialisasi? Kalau PSBB terakhir ini saya nggak ngikuti, karena saya nggak ke Batu, hanya beberapa kali kemarin ada rapat online itu aja, tapi saya juga nggak ngikuti gitu. Makanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan pelaku usaha ini kurang. Gitu. Kurang ya? Kurang. Padahal karena mau apa karena ini juga baru pertama kali di dunia corona ini, sehingga apa yang harus dilakukan itu semua serba semua serba belajar, tapi kita kan harus bergerak dalam waktu yang cepat itu persoalan. Ketika ada kasus begini gagap semua meresponnya ya. Gagap semua. Jadi responnya mau harus gimana? Pertama orang nyepelekan, awalnya kan nyepelekan. Nah, sakit nggak sakit, mati nggak mati itu semua urusan Tuhan kan gitu. Ya, tapi kenyataannya kan justru banyak yang kena juga gitu. Jadi susah juga gitu. Ya. Apalagi kan kalau kita lihat di PSBB di Surabaya Raya yang pertama, itu kan ternyata juga kesadaran masyarakat lemah. Bahkan sekarang sudah diperpanjang tahap kedua Pak Suryo, karena terus meningkat gitu. Nah, ini kan berarti kan prediksi ya. Ya ini kalau nggak barengan juga percuma. Gitu. Malang PSBB oke, Malang nol katakan. Ya. Pindah daerah lain mungkin ke Blitar atau kita tidak ada yang tahu gitu. Ya, ya. Jadi harus bareng-bareng minimal setiap wilayah ini harus gimana caranya kita benar-benar kita prediksi untuk turun semua. Gitu. Kalau nggak pindah-pindah aja. Pindah-pindah. Apa tidak ada saran masukan dari pengusaha ke pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya secara bersama-sama untuk mendorong agar ini secara regional diterapkan sehingga lebih efektif. Apa yang disampaikan tadi Pak Suryo, khawatirnya kan akan tidak efektif. Persoalannya PSBB itu kan butuh dana.
cukup besar ya, untuk penjagaan, untuk ini, untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu karena tidak boleh aktivitas itu cukup besar. Mungkin ya karena perhitungan-perhitungan matematika uang ini, jadi mungkin agak mau menetapkan PSBB seluruh Indonesia itu juga pikir-pikir. Ya mestinya kalau boleh usul misalnya Sulawesi, Kalimantan, mana daerah yang sudah tidak ada corona ya, semua diblokade dulu, orang nggak boleh ke sana. Jadi per wilayah, tapi dalam waktu sekejap, serentak, nanti 2 minggu ini benar-benar nol. Ya. Ya, karena Jawa Timur kan paling tidak Jawa Timur dulu Pak Suryo, regional. Ya, Karena informasi dari susah juga Pak, kalau misalnya Jawa Timur nol, terus kedatangan orang dari lewat Pelabuhan Juanda, dari kapal, dari bis, dari angkutan mana, kan kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang enggak. ya, Dan gejalanya kan bukan gejala yang kelihatan. ya. Bahkan Jadi informasi mestinya kalau menurut saya kayak luar negara ada beberapa negara yang langsung lockdown itu total. Jadi 2 minggu itu dihentikan total kegiatan ekonomi ya. Tapi kembali lagi kan perlu dana untuk pemerintah tadi, untuk support yang nggak mampu tadi. Karena nggak boleh bekerja kan, semua harus ya, tercukupi. ya, betul. Informasi dari APBD Jawa Timur disiapkan anggaran 2,3 triliun untuk Betul. antisipasi ini. Sebetulnya itu saya kira cukup itu sebetulnya. Kalau kita mau bareng-bareng secara regional. Sebetulnya kalau bareng-bareng 2 minggu, saya yakin 2 minggu bareng-bareng semua dipertegas, tidak ada orang dari suatu titik benar-benar 2 minggu ini tidak keluar rumah, di karantina semua, udah pasti nol. Nol, ya. Masa nggak kemasukan orang gitu. Ya, betul. Ya. Hanya saja butuh keberanian. Kalau enggak kan? Ya nanti cuma pindah-pindah aja Pak, sini beres, pindah sini beres, pindah gitu aja. Ya. Sehingga harapan dari Anda sebagai pelaku usaha kira-kira apa ya? Kan kita nggak mungkin hanya menunggu begini. Ya, kalau harapan sebetulnya kita ingin cepat berlalu supaya kita boleh beraktivitas kembali, boleh normal kembali, dan kita menata dengan adanya corona ini kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu usaha itu masih matematikanya lancar, tapi masih ada faktor X yang kita nggak tahu, yaitu jangan terlalu percaya diri bahwa semua itu pasti ada yang ngalahkan. Corona ini katanya diperbesar 2.600 kali baru kelihatan itu mengalahkan orang seluruh dunia, Pak. Ya, betul. Bahkan Jadi saya ingat ketika penyebaran masih di China dan merembet di Singapura, Pak Suryo kan antisipasi betul itu, akan prediksi meluas kalau kita nggak mengambil langkah itu. Iya, karena penularannya begitu simpel banget gitu loh. Ya. Mungkin lebih nggak kelihatan, cuma salaman tok ketularan, cuma ini ketularan ini yang sepele banget gitu loh, bukan sesuatu yang harus kayak air yang harus berhubungan, enggak. Jadi ini sangat tidak nampak emang ya. Sangat gampang banget gitu yang di luar prediksi gitu Pak. Ya betul, bahkan perusahaan Airi yang begitu tutup ya, mengumumkan per 31 Mei sudah tidak beroperasional. Nah Pak Suryo, karena gimana? Kadang-kadang terlalu banter, kayak Airi, Red Door, Oyo itu begitu berkembang sangat cepat, luar biasa, semua diambil, ini di manajemen ini, tidak ada yang nyangka kalau ternyata dengan barang nggak kelihatan bisa menumbangkan semuanya. Jadi kita nggak boleh terlalu serakah, terlalu Jumawa, sembrono, nah, semua ada masanya, gitu. Yang jelas itu ada hikmahnya lah. Gitu. Berarti Jatim Park sudah untuk semua Pak ya, termasuk Jatim Park 3 sudah tidak beroperasional ya? Tidak beroperasi Pak, mulai 20 Maret kemarin. Termasuk hotel? Termasuk hotel. Kalau hotel agak terakhir awalnya kita masih buka, tapi lama-lama kita tutup juga. Tapi karyawan kan ada yang tetap masuk Pak ya, yang ngopeni binatang. Karyawan ada yang masuk, yang security dan sebagainya itu tetap. Ya giliran jagalah, giliran hidupi pompa, bersih-bersih, yang digilir kita gilir.
Oke Pak Suryo, terakhir ada pesan ke masyarakat dan pemangku kepentingan Pak untuk merespon penanganan COVID. Pesan kami agar semua menaati himbauan dari pemerintah, marilah bersama-sama kita menanggulangi COVID ini dengan kebersamaan, dengan keyakinan. Saya yakin kalau semuanya taat dalam waktu 2 minggu ini pasti selesai. Cuma ya mohon kesadaran semuanya, baik dari pemerintah yang nggak punya biaya mungkin dibantu, yang petugas-petugasnya juga kesejahteraannya diberikan. Karena saya tadi melihat juga ada pos-pos tapi juga nggak mau lewat ya kayak posko lebaran aja, nggak ada tindakan ini dilarang diperiksa juga nggak ada. Saya rasa nggak. Hanya kalau modelnya gitu ya ngabis-ngabisi anggaran aja gitu. Mungkin kurang masih hari pertama mungkin belum tahu prosedurnya atau gimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas dengan kebersamaan, saya yakin semuanya cepat berlalu. Terima kasih Pak Isuniur Suryo. Ya, Pak Nur. Ya, oke. Selamat malam, terima kasih. Malam. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Oke, sama-sama.